Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, insya Allah bisa bikin semangat kalian bersalawat. Kalian bisa beli di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin via WhatsApp ataupun via Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Buat yang tinggal di luar negeri, kalian bisa belinya e-booknya aja, nanti klik aja linknya di deskripsi box. Yang mau beli tasbih, langsung aja klik linknya di deskripsi box. Pokoknya sering-sering cek deskripsi box. Buat yang bingung, deskripsi box ini di bawah layar ini kan ada tuh yang bacaan-bacaan, kalian klik, nanti kalian akan terbuka tuh deskripsinya. Ini cakep banget. Ini bisa dicas juga teman-teman tasbihnya, masya Allah, ini keren banget ya. Kita kayak nggak pakai tasbih tuh ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Wike, teman-teman. Mbak Wike ini udah sering lihat TikTok katanya, alhamdulillah sampai ikutan baca salawat dan apal baca munjiat, alhamdulillah. Tapi rumah tangganya Mbak Wike ini lagi berantakan, teman-teman. Gara-gara juga banyak utang, kelilit utang hampir 100 juta. Tuh. Ya namanya utang ya, apalagi sampai 100 juta, bakalan berantem mulu di rumah, ribut mulu, hampir berantakan deh pokoknya. Udah berantakan, pokoknya udah nggak nyaman lah gitu ya teman-teman ya. Sampai akhirnya ya Mbak Wike ini memutuskan untuk ikut saudaranya kerja di luar negeri. Jadi sampai ikut tes ya, ada tesnya tuh, prosesnya bolak-balik tuh selama 2 bulan. Akhirnya lulus teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya lulus, tapi sebelumnya mbaknya udah istiqoroh, katanya bagaimana ya sebaiknya aku ikut saudaraku ke luar negeri aja atau enggak ya gitu. Yang aku tuh pengen utang-utangku lunas biar rumah tangga gak berantakan lagi. Tapi memang setelah si Mbak Wike ini udah rajin salawatan, katanya utang-utang berkurang teman-teman, satu persatu berkurang memang, tapi ya masih ada. Jadi kepengen cepet lunas gitu loh, karena udah takut sama ancaman-ancaman dari rentenir. Utang udah habis 100. Emang kalau ngutang di rentenir bener-bener ya, tolong ya kalau ada rentenir yang nggak sengaja nonton ini, ayolah jangan galak-galak amat, berubah ayo gitu loh ya. Kalau bisa stop jadi rentenir gitu ya teman-teman ya, amin. Semoga rentenir dapat hidayah, amin ya. Dan masya Allah akhirnya mbaknya lulus ikut tes untuk ke luar negeri, dan tinggal nunggu visa nih teman-teman. Visanya katanya 1 bulan teman-teman baru turun, baru bisa ke luar negeri. Cuma ya istiqorohnya ini belum ada jawaban, kan masih istiqoroh nih, minta sama Allah, ya Allah tolong tunjukin ya Allah, aku nih mesti keluar negeri atau enggak, ninggalin suamiku apa enggak nih, aku pengen bayar utang. Belum ada jawaban tuh. Malah mbaknya coba tetap ikut, lolos tuh, ikut tes ini untuk keluar negeri, lolos, tinggal nunggu visa. Tiba-tiba 1 minggu setelah bolak-balik 2 bulan proses mau tes gitu ya, proses untuk tes buat keluar negeri, 1 minggu kemudian sakit-sakitan, drop pokoknya. Suaminya bilang, jangan-jangan kamu hamil. Nah, si mbaknya bilang, kayaknya nggak mungkin deh, aku ini KB, katanya gitu. Dan akhirnya mbaknya penasaran, cobalah tes pack, masya Allah hamil teman-teman. Padahal udah mau keluar negeri, lagi nunggu visa 1 bulan,
hamil, mungkin tinggal beberapa minggu lagi ya kan. Mbaknya bingung nih, aku sih baru baca ya emailnya mbaknya. Semoga nih aku telat 1 bulan bacanya, semoga mbaknya sudah mengambil keputusan yang benar. Kita doain ya sama-sama ya teman-teman. Mbaknya bingung, mbak aku mesti gimana? Apakah aku terus ada di sini membesarkan anak gitu ya kan lagi hamil, atau aku gugurin aja kandungan ini untuk bisa pergi ke luar negeri untuk bisa bayar utang-utang yang udah habis 100 juta, karena ancamannya bikin aku ngeri gitu kan. Dan kalau aku udah jawab emailnya ya, mudah-mudahan udah dibaca. Kalau aku kasih saran, ya udah pasti ngapain gugurin kandungan. Ya itu tuh jawaban dari istiqorohnya Mbak Wike. Mbak Wike bilang apakah ini jawaban? Ya itu jawaban dari Allah teman-teman. Anak itu rezeki, walaupun ketika kita hamil terus tiba-tiba kita dalam keadaan susah, insya Allah ada aja jalan rizkinya. Apalagi kan itu nggak sengaja, kan jelas-jelas mbaknya itu KB. Kok bisa orang KB hamil? Berarti kan udah ketetapan dari Allah teman-teman. Kecuali memang sengaja nih nggak KB, kepengen hamil lagi ya, beda ya. Sama ini kan nggak sengaja, tahu sama Allah dikasih hamil lagi, masya Allah ya. Mudah-mudahan sih nggak digugurin ya. Pertama dosa, nanti yang ada ke luar negeri bukannya kebayar, malah nggak kebayar, nggak bisa pulang, nauzubillah, nanti lama pulangnya ke sini teman-teman ya mbak, atau ada teman-teman yang ngalamin hal yang sama kayak Mbak Wike. Rizki itu udah Allah atur, tinggal kita gimana nih mantesin diri. Memang kalau keluar negeri itu bagian dari ikhtiar bumi buat Mbak Wike, tapi ingat punya suami nih, suami jangan ditinggal-tinggal, nggak baik, nggak boleh kita tuh berumah tangga pisah-pisahan jauh-jauh ya. Allah itu maha kaya, jangankan 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, 100 triliun juga Allah mampu ngasih kita. Cuma masalahnya kita pantas nggak dikasih segitu banyak. Lalu bagaimana cara memantaskan diri? Benerin hubungan kita dengan Allah, benerin hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita udah punya ilmunya, bahkan udah punya ilmunya, salawat, apalagi udah hafal salawat munjiat, baca, amalin setiap hari, benerin sholat, baca Quran. Insya Allah utangnya nanti lunas. Insya Allah nanti satu persatu hubungan dengan suami juga membaik. Ya, kalau bisa ya, mudah-mudahan aku belum terlambat bacain testimoni ini. Mudah-mudahan mbaknya belum berangkat ke luar negeri, jangan sampai nanti nyesel seumur hidup udah ngegugurin kandungan sendiri. Nyeselnya seumur hidup, jangan, auzubillah ya mbak ya. Allah itu maha kaya, minta aja sama Allah. Dan sambil nerapin loa deh. Alhamdulillah ya Allah, makasih hutangku udah lunas. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bersama keluargaku, kehidupanku bahagia. Walaupun mungkin itu belum terjadi. Terus aja ngucapin. Atau ditulis, metode scripting ditulis. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hutangku udah lunas. Makasih ya Allah, sekarang aku hidupnya berkecukupan. Terima kasih ya Allah, sekarang begini-gini. Tulis apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi impianmu, tulis. Seolah-olah sudah terjadi. Dan insya Allah itu akan terjadi teman-teman. Semangat terus, pokoknya jangan pernah lelah. Pasti ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah, yakinlah semuanya akan baik-baik aja. Jangan pernah lelah, sholawat pasti ada nikmat di setiap sholawat. Banyak banget deh teman-teman ya keajaiban-keajaiban yang dialamin sama orang-orang yang istiqomah bersholawat. Akan berubah satu persatu. Ini sebenarnya aku lihat sih dahsyat banget ya pertolongan Allah itu. Allah nggak mau Mbak Wike keluar negeri karena akan jauh dari keluarga. Allah nggak mau Mbak Wike jauh-jauh keluar negeri. Ngapain kamu keluar negeri jauh-jauh? Aku bisa, kata Allah, nolongin kamu walaupun kamu ada di sini. Walaupun kamu nggak kemana-mana, di rumah aja baca sholawat, benerin sholat, aku bisa datangkan pertolongan untukmu. Tuh, tahu-tahu dikasih hamil itu bener-bener dahsyat banget, luar biasa. Dan alhamdulillahnya dikasih hamil loh. Bukan dikasih sakit yang ujung-ujungnya nanti nggak bisa pergi, tapi dikasihnya hamil, rizki, rezeki itu teman-teman. Dulu aku mikirnya ya, banyak anak kan kata orang tua zaman dulu kan, banyak anak banyak rezeki. Aku mikirnya banyak anak banyak rezeki adalah kalau anak udah gede, udah pada sukses, ntar orang tua dapat duitnya nih, sering dikasih sama anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 gitu kan ya. Aku mikirnya gitu, selalu aku berpikirnya gitu. Tapi ternyata mamaku meninggal dunia di saat anak-anaknya belum sukses. Ketika anak-anaknya udah sukses, mamaku nggak ngerasain kan.
Nah, disitulah aku baru sadar, oh ternyata rizki itu ya memang bukan kesuksesan dalam bentuk materi. Ya teman-teman, mamaku udah gak ada nih. Mamaku punya anak 5. Ya 5-5-nya ini bisa ngedoain. Dan ini adalah yang lebih besar dari sekedar uang. Anak-anak yang soleh soleha ngedoain orang tuanya. Anaknya 5, 1 lagi nggak bisa doain, 2 lagi nggak bisa doain, masih ada yang 3 ngedoain. Nggak mungkin dari setiap harinya kelima-limanya nih nggak ada yang berdoa. Pasti ada salah 1 atau salah 2 yang mendoakan mama setiap hari. Masya Allah, anak ini yang kelak nanti ngangkat derajat Mbak Wike. Kalau bukan di dunia, ya di akhirat udah pasti insya Allah yang bisa ngedoain kita nanti. Jadi teman-teman, semangat, ayo semuanya baca sholawat. Yang punya masalah sama, butuhnya sama Allah, mintanya duit buat lunas utang. Tapi kenapa dikasihnya hamil lagi ya Allah anak ketiga? Banyak kayak gitu ya. Kenapa dikasih lagi hamil anak keempat? Allah yang lebih tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Barangkali si anak inilah yang bakalan ngangkat derajat orang tuanya. Ada lagi loh satu kisah ya dari maksud aku gini, aku pernah bacain testimoni, mbaknya nggak punya duit ya, malah akhirnya hamil lagi padahal suaminya nggak kerja gitu kan. Tapi ternyata pas anak ini lahir bawa rezeki. Pokoknya ada aja rezekinya teman-teman. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi semangat terus baca sholawat, jangan pernah lelah deh sholawatan teman-teman. Sholawat itu yang akan menjadi benteng buat diri kita untuk terus menjadi orang baik, orang yang beneran baik, bukan orang yang pura-pura baik. Sholawat itu menjadi benteng buat diri kita. Ketika iman turun, gak turun-turun banget. Ketika duit habis, tahu-tahu ada lagi. Pokoknya ada aja, selalu ada jalan dari Allah. Ya, sholawat menjadi benteng diri kita dari segala bentuk godaan setan. Insya Allah kita bisa tetap berdiri kokoh pada keyakinan kita kepada Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Wike tidak mengambil jalan yang salah, tidak memilih untuk menggugurkan, tapi alhamdulillah sekarang udah di rumah dan sekarang masih di rumahnya dan nonton kita ya teman-teman, nonton aku, bukan kita nonton aku di sini. Amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.